warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi Perhimpunan Indonesia, PKI, dan Partai Nasional Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami di sini. Nama saya Siti Mutiara. Saya Ahmad Dhani. Saya Pak Haris Nandar. Saya Piana. Perhimpunan Indonesia merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional yang pertama menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia ini bahkan menjadi pelopor kemerdekaan bangsa di kancah internasional PIBS. Organisasi ini didirikan oleh Sultan Kesayangan dan R.M. Musto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda, yang mana mereka juga merupakan pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Sejarah Perhimpunan Indonesia, organisasi pergerakan nasional, awalnya berdiri dengan nama Indies Learning pada 1922. Saat nasionalisme Indonesia berkembang, Indies Learning berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah pelopor dari gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia. Selain itu, organisasi ini juga merupakan organisasi politik pertama yang menggunakan istilah Indonesia dalam namanya, yang mana ide tersebut dipengaruhi oleh ide sosialis dan Mohandas Mahatma Gandhi di India tentang perkembangan sipil tanpa kekerasan. Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Partai politik ini dibentuk pada 23 Mei 1914. Meski telah dibubarkan puluhan tahun lalu, PKI kerap jadi pembahasan. Dari tahun ke tahun, pasalnya PKI dituding memiliki kaitan pada peristiwa besar yang terjadi di Indonesia pada 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan peristiwa G30S PKI. Latar belakang berdirinya PKI, kemunculan PKI tak bisa dilepaskan dari Indonesia Sosial Demokratise Pereniging ISDP. Latar belakang berdirinya PKI, kemunculan PKI tak bisa dilepaskan dari Indonesia Sosial Demokratise Pereniging ISDP atau Perhimpunan Sosial Masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip-prinsip sosialisme yang akan membawa keadilan sosial, kemakmuran, dan kemerdekaan bangsa yang terjajah. Pada awalnya ISDP bukan merupakan sebuah organisasi politik, perkumpulan dengan para marxis, anggota sosial demokratis, Arbeiderpartiet (SDAP) atau Partai Buruh Sosialis Demokrat di negeri Belanda yang tinggal dan bekerja di Hindia Belanda. Berdasarkan buku Nasionalisme dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia karya Darwaci, SPD MPD, organisasi tersebut didirikan Henk Sneevliet, Brandsteder, dan Semaun. Aktivitas ISDP lama-kelamaan sering bersinggungan dengan masalah-masalah politik. Tokoh-tokoh pendirinya juga melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh pergerakan dalam organisasi pergerakan nasional. Serikat Islam menjadi salah satu organisasi yang berhasil diajak kerjasama. Pada perkembangannya, pengaruh-pengaruh didapat dengan cepat hingga terbesar dan meluas ke sebagian besar anggota Serikat Islam. Hasilnya, dari keadaan yang demikian sangat memungkinkan untuk mendirikan sebuah organisasi baru yang lebih mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Berdirilah Partai Komunis Indonesia. Merangkum dari arsip berita Deddy Kudu, tujuan pembentukan PKI sendiri untuk menantang imperialisme dan kapitalisme. Pemerintah Belanda bangun Serikat Pekerja. Selain itu, PKI juga bertujuan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Partai Nasional Indonesia (PNI) adalah nama yang digunakan oleh 1977 sampai tahun 2000-an. Beberapa partai politik Indonesia menjadi
tahun TNI pertama kali didirikan oleh Soekarno pada 4 Juli 1927 di Bandung. Partai Nasional Indonesia sendiri menjadi partai politik tertua yang diketuai oleh Tito Mangkunegasono, Sartono Iska, Ilo dan Sudarjo. Lahirnya Partai PNI, Partai Nasional Indonesia, lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian pada 4 Juli 1927, Soekarno membentuk sebuah gerakan yang dinamakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan adanya organisasi ini adalah kemandirian ekonomi dan politik untuk kepulauan Indonesia. TNI sendiri membentuk didasarkan pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Pada akhir Desember 1929, PNI memiliki sebanyak 10.000 anggota. Hal ini kemudian membuat para pihak berwenang merasa khawatir, sehingga Soekarno dan 7 pemimpin partai lainnya ditangkap pada Desember 1929. Mereka diadili karena dianggap mengancam ketertiban umum. Akibat permasalahan ini, PNI pun dibubarkan pada 25 April 1931. Terima kasih, presentasi dari kami selesai. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan mengajukan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya Muhammad Ilyas dari kelompok 5 ingin bertanya pada kelompok 2. Strategi apa yang dilakukan PKI dalam penyebaran ideologi? Saya Pasang Pala dari kelompok 2 ITESOM 1. Saya ingin tanya tentang mengapa PNI dapat memecah belah menjadi partai Partindo dan PDI baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Derkasi dari kelompok 4. Saya ingin bertanya uraikan mengapa akhirnya pembentukan PNI sebagai partai tunggal dibatalkan. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Aprianti dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Apa tujuan dari organisasi PNI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Aprilianti dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana strategi perhimpunan Indonesia dalam melawan kolonial Belanda? Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana akan menjawab pertanyaan dari Ilyas kelompok 5. Strategi apa yang dilakukan PKI dalam penyebaran ideologi? Yang dilakukan PKI untuk menyebarkan ideologi komunis hingga berhasil menjadi salah satu pemenang pemilu adalah melakukan pendekatan terhadap petani dan buruh, melakukan propaganda dan agitasi, mengangkat masalah kemiskinan dalam strategi kampanye, dan menggunakan metode kombinasi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Jarkasi dari kelompok 4. Uraikan mengapa akhirnya pembentukan TNI sebagai partai tunggal, jelaskan dan berikan alasannya. Adalah untuk menyederhanakan fungsi birokrasi dan memperkuat persatuan nasional. Alasannya karena sudah sesuai dengan keputusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 tentang pembentukan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai tunggal. Bagaimana jawabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Rahayu kelompok 3. Apa tujuan dari organisasi PNI? Mencapai Indonesia merdeka dengan menggunakan 3 asas, yaitu self-help,
berjuang dengan usaha sendiri dan non efisiensi. Sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan non kooperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pasya. Kelompok 1, mengapa PNI dapat terpecah belah menjadi Partindo dan PNI baru? Hari ini disebabkan pada saat akan terjadi pembubaran partai, golongan yang menolak pembubaran tersebut golongan Merdeka yang kemudian membentuk organisasi PNI baru, sedangkan golongan yang setuju membentuk partai politik baru yang disebut Partai Indonesia atau Partindo. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Saya akan menyambung jawaban dari Pak Iskandar. Karena terdapat perbedaan PNI baru dan Partindo. PNI baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, sementara itu Partindo lebih mengandalkan organisasi massa dengan aksi-aksi massa untuk mencapai kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ria kelompok 5. Bagaimana strategi dalam melawan kolonial Belanda? Gerilya adalah salah satu strategi perang perjuangan dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, perang ini termasuk melawan perang yang dilakukan secara berpindah-pindah, sembunyi-sembunyi, serta penuh sabotase, namun tetap fokus dan efektif. Bagaimana? Terima kasih, presentasi kami sudah selesai. Kami cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.